Kami dari kelompok 6, Bandung yang kita kenal sejuk, sekarang sering banget dapat peringatan kualitas udara buruk. Tapi pertanyaannya, apakah polusi ini cuma masalah jarak pandang? Atau emang ancaman nyata buat paru kita? Di planet kecil ini, kita nggak cuma pakai perasaan, tapi pakai data. Kita bakal bedah korelasi antara partikel PM2.5 dengan lonjakan kasus ISPA di kota Bandung. Mulai dari level puskesmas sampai rujukan RSUD. Sebagai contoh, kita bisa lihat peningkatan kasus ISPA dan asma di wilayah padat seperti Cicadas atau sekitar terminal, di mana ketika kualitas udara memburuk, rumah sakit kita mulai penuh dengan pasien yang kesulitan bernapas. Oke, untuk selanjutnya, dipersiapkan Lian untuk menjelaskan sumber data kita. Nah, buat riset ini, kita pakai teknik data integration. Kita narik data dari 3 sumber utama. Pertama, dataset historis polutan PM2.5 dari Kaggle. Kedua, data real-time kualitas udara dari IQ Air. Dan yang paling krusial, data medis dari Open Data Kota Bandung, baik itu kunjungan ke puskesmas maupun klinik rawat jalan di RSUD. Tantangan terbesarnya ada di data cleaning, karena kita harus menyamakan standar nama penyakit dari tahun ke tahun. Misalnya, dari istilah lokal ke standar ICD-10 untuk kategori Acute Upper Respiratory Infection. Lanjut ke visualisasinya sama Panglima Iza. Oke, di sini saya akan menggunakan 2 dataset dari yang disebutkan oleh Rian, yaitu Historical Air Quality dari Kaggle, yang mencatat level polusi harian. Yang kedua, data rekam medis pasien dari Open Data Bandung. Kalau kita lihat strukturnya, ada tantangan di skala waktu. Data polusi kita harian, sedangkan data kesehatan direkap per tahun. Secara prinsip data science, ini tidak bisa langsung digabung. Nah, disinilah proses data preparation mengambil peran krusial. Pertama, saya menghilangkan missing value data dan mendeteksi 37 outlier ekstrim pada PM2.5 menggunakan metode IQR. Lalu menghapusnya agar rata-rata nanti tidak bias. Lalu selanjutnya, untuk mengatasi perbedaan skala waktu tadi, saya melakukan agregasi data. Jadi, data PM2.5 harian, tadi saya kelompokkan menggunakan group by, dan saya tarik nilai rata-rata tahunannya. Baru setelah itu, kedua dataset punya bahasa waktu yang sama dan siap digabung. Nah, dataset yang sudah rapi ini bakal nunjukin sesuatu yang menarik untuk melihat di mana tren kenaikan PM2.5 ini berdampak langsung ke kunjungan RSUD di Kota Bandung. Silakan Rehan untuk bedah analisisnya. Benar banget. Secara statistik, kita melihat adanya korelasi positif yang signifikan. Artinya, PM2.5 di sini berperan sebagai independent variable yang kuat. Pengaruhnya terhadap kenaikan kasus ISPA sebagai independent variable. Yang menarik, data dari link RSUD membuktikan kalau polusi ini nggak cuma bikin batuk pilek biasa yang selesai di puskesmas, tapi juga menambah beban rujukan kasus berat ke rumah sakit. Jadi, insight yang kita dapat, kenaikan polusi udara di Bandung berbanding lurus dengan beban fasilitas kesehatan kota kita. Jadi, kesimpulan penelitian kelompok kami, data nggak bohong. Ada hubungan linear antara kualitas udara dan kesehatan warga. PM2.5 adalah ancaman nyata yang tercatat jelas di rekam medis kota kita. Saran dari tim kami, selain kebijakan pemerintah yang harus makin ketat soal emisi buat warga Bandung, Kalau indikator IQR udah mulai nggak sehat, jangan lupa proteksi diri pakai masker. Sekian presentasi dari kami. Semoga riset kecil ini bermanfaat buat evaluasi kita bersama.